Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Softer semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Bab 2529 sampai bab 2532. Misalnya, inilah yang terjadi pada saya. Pelatihannya terlalu rumit, terlalu bergantung pada teknik terlarang. Gunakan teknik terlarang sebagai cara untuk menyelamatkan hidup Anda. Secara khusus, kalimat "jangan pernah menggunakan seni terlarang" telah lama menghalangi Ye Junlin. Dengan cara ini, Ye Junlin selalu menganggap seni terlarang sebagai cara untuk menyelamatkan hidupnya, dan tidak akan pernah menggunakannya kecuali itu benar-benar diperlukan. Berkali-kali, hal itu memengaruhi suasana hatinya, kebiasaannya, Tanpa sadar, saya merasa teknik terlarang adalah yang terkuat. Faktanya, semuanya adalah kesulitan yang dibuat oleh Tuan Murahan untuknya. Lihat saja semuanya dan buang semua pikiran dan kekacauan yang mengganggu. Fokus pada latihan-latihan dasar itu yang terkuat. Sekarang Huo Yun Siesen dan Zhou Nanian berkomitmen penuh, sementara Wen Lei memiliki temperamen yang baik dan cocok untuk pelatihan. Ketiganya efektif, karena mengikuti jalur yang ekstrim. Oleh karena itu, semakin banyak mereka berlatih, semakin lemah aura setiap orang. Ini sebenarnya pertanda menjadi lebih kuat, sedangkan King Long, dia menghabiskan 3 hari memancing dan 2 hari mengeringkan jaring. Berlatih ini, melihat itu, dan memikirkan hal lain. Dia memiliki terlalu banyak pemikiran, dan pikirannya tidak tertuju pada teknik ini sama sekali. Ini tidak akan pernah menghasilkan apapun, adapun semua orang di depan saya, mereka terburu nafsu dan tidak mungkin melatih keterampilan dasar mereka sendiri. Sekarang Ye Junlin juga ingin mengerti. Jika dipaksakan, mereka tidak akan bisa mengamalkannya. Anda tidak bisa berlatih dengan sepenuh hati. Saat ini, teknik dasar ini tidak cocok untuk salah satu dari mereka. Anda harus memikirkan aspek lain. Temukan beberapa latihan yang cocok untuk mereka. Itu dia, tiba-tiba mata Ye Junlin berbinar. Saya memikirkan cara yang bagus. Bukan hanya mereka. Ada yang lain. Semuanya akan baik-baik saja. Oke, Anda akan menemukan teknik yang cocok untuk Anda. Saya tidak akan memaksa Anda untuk melatih teknik dasar saya. Ye Junlin mengucapkan kata-kata ini, semua orang bersorak. Tidak perlu lagi merahasiakannya. Anda dapat berlatih apapun yang Anda inginkan. Tidak perlu melihat wajah Ye Junlin. Ye Junlin melihat ke arah King Long lagi dan berkata, "King Long, kamu tidak perlu berlatih lagi, kamu bisa berlatih apapun yang kamu mau, kamu tidak perlu melakukannya untukku. Aku tidak suka kalian menghiburku, King Long." Berkata dengan penuh semangat, "Terima kasih, bos." Jangan berterima kasih padaku, itu karena tidak ada di antara kalian yang cocok untuk melatih keterampilan dasarku. Aku seharusnya tidak memaksakannya padamu. Kata Ye Junlin, semua orang merasa puas. Saya berencana untuk segera mencari latihan baru. Kemudian, sebuah berita mengejutkan dunia, hampir separuh teknik di era baru sebenarnya sama. Jika dipraktekkan secara ekstrim pasti akan mendapat reaksi balik. Begitu berita ini keluar, seluruh dunia terkejut. Bagaimanapun, berita tentang Li Ziran dan orang lain yang telah melatih keterampilan mereka secara ekstrim dan mendapat serangan balasan telah menyebar luas. Pada saat ini, semua orang mulai melepaskan keterampilan yang telah mereka peroleh. Di mana ada yang pertama, pasti ada yang kedua. Satu demi satu semua orang menyerah. Pada akhirnya, kecuali beberapa orang yang keras kepala atau hanya mengambil risiko, pada dasarnya semua orang menyerah. Tentu saja masih banyak orang yang masih belum menyerah.
Terlalu sulit bagi mereka untuk berlatih secara ekstrim, dan mereka bahkan mungkin tidak dapat mencapainya seumur hidup. Oleh karena itu mereka tidak dalam bahaya. Kenapa tidak terus berlatih? Tapi masih banyak orang yang menyerah apapun yang terjadi. Itu merupakan pukulan besar bagi rencana laboratorium dewa. Banyak data eksperimen yang hilang. Dewa kegelapan lagi. Pertama dia menyelamatkan orang, lalu dia membeberkan beritanya. Dewa kegelapan tidak bisa tinggal, kita tidak boleh tinggal, mereka semua akan mati. Katakan pada Chen Kong untuk segera bertindak, ketiga orang ini harus dibunuh, Tuan. Chen Kong tidak menganggur akhir-akhir ini. Masih menyerap keterampilan orang lain atau berbagai sumber daya dan tenaga. Dia menyerap semuanya, dia masih menjadi lebih kuat. Selanjutnya, dia ingin pergi ke tanah terlarang nomor 76 untuk merokok. Lagi pula, dia mendengar bahwa ada sumber daya yang melimpah di sana, dan batu apapun mengandung energi yang mengerikan. Dia masih harus menjadi lebih kuat, untuk menembus ke tingkat ke-9. Dia ingin menyerap langit dan bumi, dan pada tingkat ke-9, yang merupakan tingkat tertinggi, dia dapat menyerap kekuatan dari seberang udara. Meski jaraknya ratusan meter atau ribuan meter, ia masih bisa menyedot Anda hingga bersih. Saat ini Chen Kong menerima pesanan, lupakan, sedot saja ketiga dewa kegelapan sampai bersih dan kamu bisa mencapai lantai 9. Chen Kong sebenarnya menggunakan Ye Junlin sebagai batu ujian. Saya ingin menggunakannya untuk menerobos ke tingkat kekuatan penyerap tertinggi. Hari berikutnya, saat Qilin dan yang lainnya berangkat mencari teknik baru, Xuan Yuan Qingya dan Jun Jun datang secara tak terduga. Tunggu saja, akan ada sesuatu yang besar yang diumumkan dalam beberapa hari, ini terkait dengan latihan, jadi Anda tidak perlu berkeliling mencarinya. Kata Xuan Yuan Qingya. Jun Jun juga mengangguk, ya, saya jamin kalian semua memiliki keterampilan, dan itu adalah yang paling ortodoks, jauh lebih baik daripada mencarinya sendiri. Jadi sekarang tunggu, jangan lari-lari, itu akan segera selesai, berita. Setelah mendengar ini, semua orang tidak berlarian, tetapi menunggu dengan tenang. Semua orang ingin tahu tentang hal baik apa itu. Namun, Xuan Yuan Qingya dan Jun Jun hanya tahu sedikit tentang hal itu. Yang tidak mereka ketahui adalah semua ini diatur oleh Ye Junlin. Berita besar yang akan diumumkan juga diatur oleh Ye Junlin. Saat semua orang sedang menunggu kabar baik, sebuah kabar mengejutkan datang. Sejak ia menjadi orang keempat dalam daftar dewa, Chen Kong sepertinya telah menghilang. Semua orang bisa bersembunyi kapanpun mereka bisa. Tidak ada yang tahu apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Tapi hari ini semua orang akhirnya tahu. Chen Kong akhirnya mengungkapkan langkah selanjutnya. Dia benar-benar menantang tiga besar dalam daftar dewa pada saat yang sama. Jangan tantang salah satu dari mereka sendirian. Dia ingin menantang Dewa Kegelapan, Grandmaster Satu Jari Daxia, dan penguasa baru klan Ye sekaligus. Tiga orang bertarung pada saat bersamaan. Begitu tantangan ini dikeluarkan, seluruh dunia terkejut. Meledak. Semuanya akan meledak. Mengerikan. Tidak ada yang bisa membayangkan hari seperti itu. Tidak lama setelah daftar dewa yang baru dibuat, seseorang benar-benar menantang tiga teratas dalam daftar dewa sekaligus. Gila, semua orang hampir tercekik. Bukankah ini buruk? Pilih tiga teratas dalam daftar dewa. Jika ada orang lain yang menantangku seperti ini, semua orang pasti akan dimarahi karena melebih-lebihkan kemampuan mereka. Tapi kali ini berbeda. Chen Kong terlalu kuat.
Serap kekuatan 100.000 orang kuat dan 400 orang kuat sekaligus. Seberapa kuat dia harus, karena dia berani menantang 3 besar daftar dewa sekaligus. Itu menunjukkan bahwa dia percaya diri dan percaya diri. Bagaimanapun, pertarungan ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Setiap pertempuran sebelum kembali tidak sekuat ini. Masa lalu bersinar terang hingga saat ini, pertarungan paling mengejutkan. Untuk sesaat, semua orang menantikannya. Tidak peduli siapa yang menang atau kalah, itu akan menjadi pertempuran yang dicatat oleh umat manusia. Lokasi untuk pertempuran yang menentukan dipilih di sebelah Confederate God platform di puncak dunia. Banyak orang bergegas ke puncak dunia sekaligus. Saya takut jika saya datang terlambat, saya tidak akan mendapat tempat duduk yang baik untuk menonton pertandingan. Pertarungan ini pasti akan menjadi pertarungan klasik. Hanya sekali seumur hidup, jika kamu melewatkannya, kamu melewatkannya. Dan untuk Liziran dan yang lainnya, ini juga tentang Dewa Kegelapan. Mereka ingin melihatnya lebih jauh lagi. Saya harap guru tidak akan dikalahkan, tapi lawannya terlalu kuat, belum tentu. Metode penyerap kekuatannya secara teori tidak terkalahkan, kecuali Dewa Kegelapan jauh lebih tinggi darinya. Kalau tidak, dia akan menghisapnya sampai bersih. Jadi, pertarungan ini sangat sulit, bahkan dengan 3 orang. Semua orang jatuh dalam kesedihan, terutama Liziran. Chen Kong, apa-apaan ini? Petik 2. Suara Ye Junlin keluar saat ini. Dengarkan ini. Semuanya tertawa. Di dunia sekarang ini, hanya Ye Junlin yang berani mengatakan apa itu Chen Kong, bukan. Dia masih segila biasanya. Dia masih hidup di zamannya sendiri. Tidak apa-apa juga. Bos, kamu tidak memperhatikan akhir-akhir ini. Sejak daftar dewa baru keluar, orang-orang kuat telah muncul di seluruh dunia. Dan Chen Kong adalah yang terkuat di antara mereka. Dia adalah penerus Dharma penyerap gong. Dharma menyerap gong dengan kekuatan Vajra yang tidak bisa dihancurkan. Semua orang segera menjelaskan pengalaman Chen Kong kepada Ye Junlin. Saya pikir Ye Junlin akan terkejut setelah mendengar ini. Hasilnya, dia tetap tenang. Oh, dia yang keempat dalam daftar dewa. Biar saya katakan saja, bagaimana mungkin saya tidak tahu jika saya bergegas ke depan. Petik 2. Maksud Ye Junlin adalah dia yang masuk 3 besar. Jika salah satu identitasnya rusak, dia pasti akan tahu. Namun di telinga semua orang, Ye Junlin sepertinya membenci Chen Kong. Bos, dia nomor 4 di daftar dewa ini berbeda dengan nomor 4 di daftar dewa di masa lalu. 1.000 atau 10.000 di masa lalu mungkin tidak sebaik yang sekarang. Dan metode penyerapannya energi yang dia praktikkan tidak pasti, oleh karena itu, kekuatannya mungkin nomor 1 di daftar dewa, dia mungkin tidak akan kalah kali ini melawan 3. Semua orang mulai berdebat. Banyak orang yang optimis dengan Chen Kong. Pilih 3 sekaligus, Ye Junlin senang. Bukankah seharusnya dia yang menantang 3 atau 30.000 orang? Sekarang sebaliknya, biarkan orang lain menantang 3. 3 teratas dalam daftar dewa adalah diriku sendiri. Mungkinkah Chen Kong masih ingin menantang dirinya bertiga sekaligus? Itu sangat lucu, Chen Kong. Ini akan menjadi hal paling berani yang pernah kamu lakukan. Namun, Ye Junlin tidak marah, tapi tersenyum. Dia tertarik. Kecuali area terlarang nomor 76, akhirnya ada yang bisa bertarung sedikit. Apakah itu setenar kekuatan sihir King Kong yang tidak bisa dihancurkan? Dan apakah akan mencapai level tertinggi? Menarik. Menarik, saya telah menyerap keterampilan banyak orang. Saya harap Anda tidak mengecewakan saya. Biarkan aku mendapat pukulan yang bagus,
jangan meminta 2 pukulan. Ye Junlin hanya ingin meninju dengan sepenuh hati. Oke, aku setuju, teriak Ye Junlin penuh semangat. Yang dia katakan adalah dia menyetujui tantangan Chen Kong. Ini mengejutkan semua orang. Ah, kamu setuju? Apa yang kamu setujui? Li Ziran bertanya dengan bingung. Saya setuju untuk pergi ke puncak dunia bersama Anda, pergi dan lihat apa yang dilakukan Chen Kong ini. Kata Ye Junlin. Afiu nada suaramu barusan hampir membuatku berpikir bahwa Chen Kong sedang menantangmu. Apakah kamu setuju? Kata Li Ziran. Semua orang merasakan hal ini. Oke. Ayo pergi bersama. Semua orang bersiap untuk segera pergi ke puncak dunia. Segera berita itu menyebar ke seluruh dunia. Dewa Kegelapan, Grandmaster Satu Jari, dan pemimpin klan Ye kuno menerima tantangan Chen Kong. Dan itu mengejutkan untuk sementara waktu. Hal ini membuat Chen Kong dan laboratorium dewa di belakangnya menghela nafas lega. Mereka takut salah satu dari ketiganya tidak setuju. Menantikannya, semua orang sangat menantikan pertempuran ini. Belum lagi hasil pertarungannya. Identitas Grandmaster Yi Zi dan Master baru klan Ye sudah cukup membuat orang penasaran. Sekarang kita berada di sini, kebenaran akan terungkap. Ini juga yang dinanti-nantikan oleh laboratorium dewa. Mereka memiliki informasi tentang mereka, yang setara dengan memiliki segalanya di tangan mereka. Namun identitas 3 teratas dalam daftar dewa masih belum diketahui. Mereka sangat ingin tahu, kali ini Chen Kong menantang mereka. Dengan kata lain, jika Chen Kong kalah, setidaknya dia akan mengetahui identitas ketiga orang tersebut. Masih belum rugi bagi laboratorium dewa, selama ia mengontrol informasi orang tersebut. Itu setara dengan mengendalikan orang tersebut. Hanya hal-hal yang tidak diketahui yang merupakan ancaman besar bagi mereka. Untuk sementara waktu, puncak dunia menjadi fokus. Orang-orang dari seluruh dunia bergegas ke sini. Ye Junlin dan yang lainnya dianggap sangat cepat. Kami tiba di puncak dunia terlebih dahulu dan menemukan lokasi yang bagus di utara. Sudut yang bagus, Anda cukup melihat medan perang yang ditentukan di sebelah Confederate Guard Platform. Semua orang menantikannya. Agak sulit bernapas. Kapan ini dimulai? Ye Junlin bertanya. Bos, mulai besok, semua orang di sini untuk bersaing memperebutkan posisi hari ini. Saya tidak tahu kapan Chen Kong dan Dewa Kegelapan akan datang. Saya sangat menantikannya. Iya, saya juga ingin tahu tentang Grandmaster Satu Jari dan keluarga Ye. Siapa penguasa klan kuno? Semua orang berdiskusi dengan tergesa-gesa. Ye Junlin juga berdiri diam untuk pertama kalinya. Dia punya rencana lain dalam pikirannya. Tapi pertama-tama, kita harus melihat Chen Kong dan melihat berapa berat anak ini. Semakin banyak orang berkumpul di pegunungan di puncak dunia. Ada juga banyak orang yang berkelahi dan berkelahi. Mungkin demi berperang. Dari sudut pandang yang bagus, ribuan orang terbunuh dan ribuan mayat tertinggal. Terutama kekuatan yang lebih kuat atau orang yang dirampok secara langsung. Yang lain tampak acuh tak acuh. Tidak terkejut dengan hal ini. Ini adalah era yang lemah dan yang kuat, yang lemah akan dikalahkan. Dia bisa dibunuh kapan saja karena alasan yang konyol. Hal seperti ini terlalu umum. Posisi Ye Junlin dan yang lainnya sebenarnya sangat bagus. Ada banyak orang yang ingin merebutnya, tapi melihat Xuan Yuan King Ye Junjun dan murid Dewa Kegelapan di kamp mereka. Tidak ada dari mereka yang mampu menyinggung perasaan mereka. Oleh karena itu, tidak ada yang datang untuk melecehkan. Tetapi berhenti, tidak lama kemudian,
beberapa prajurit seperti dewa di garis depan, bahkan mereka yang ada dalam daftar dewa, tiba. Semua orang ingin melihat pertempuran ini. Malam berlalu dengan cepat. Hari kedua, semua peluang besar ada di sini. Tian sangat tampan, Ye King Tian, Ye Zhantian dan pasukan tempur terkuat dari berbagai negara muncul satu demi satu. Hampir semua 100 orang kuat teratas dalam daftar dewa datang. Siapa yang ingin melewatkan pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya ini? Suasana mencekam pun menyebar di lapangan. Pertarungan ini terkait dengan perubahan di masa depan. Kita mungkin memasuki era baru ini tentang baris pertama prasasti di Loh Batu. Apakah itu Dewa Kegelapan, atau Chen Kong yang baru? Waktu berlalu menit demi menit, waktu pertempuran semakin dekat. Namun mereka berempat belum muncul. Semua orang bersemangat dan bersemangat. Apakah ada yang takut dan takut untuk datang? Seseorang mengajukan pertanyaan. Li Ziran berkata dengan ekspresi bangga, "Jangan khawatir, tuannya pasti ada di sana, mungkin dia datang kemarin, dia tidak akan takut pada Chen Kong." Benar, metode Dewa Kegelapan berada di luar imajinasi kita, jadi sejauh ini, keberadaan yang membuatku merasa paling misterius itu juga keberadaan yang telah mengalahkan Komandan Ilahi Tians. Ada alasan mengapa dia berada di peringkat pertama dalam daftar dewa, saya pikir dia bisa menang. Sekarang mari kita lihat caranya kuatnya dua lainnya. Sejauh mana? Semua orang mendiskusikannya satu demi satu. Tidak ada seorang pun yang terlihat, jadi semua orang bertanya-tanya apakah mereka bertiga takut dan tidak berani datang. Bagaimanapun, Chen Kong berbeda dari lawan lainnya. Dia mungkin tidak sekuat kamu, tapi dia bisa menguras kekuatanmu. Ini adalah sesuatu yang semua orang harus takuti. Kentut, mereka sudah ada di sini. Ye Junlin tidak tahan mendengarkan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dengan marah. Dia di sini, ini setara dengan 3 orang yang datang. Dan itu datang kemarin. Sekarang hanya Chen Kong yang hilang. Apakah mereka semua ada di sini? Tidak mungkin. Semua orang melihat sekeliling dengan heran. Benar, ini semua berada pada level dewa. Wajar jika kita tidak menyadarinya, Ye Junlin benar. Yang lain juga berkata, Li Ziran dan yang lainnya juga mendukung Ye Junlin. Dewa Kegelapan pasti ada di sini, boom. Saat ini, aura kekerasan menyapu seluruh tempat, puncak dunia seakan berguncang, dan langit dipenuhi angin dan salju. Jika bukan karena tekanan yang kuat, mungkin akan terjadi longsoran salju di mana-mana. Chen Kong ada di sini, bersambung.